Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ulen, pada kali ini kakak akan mencoba untuk mengulas untuk kalian soal-soal LCC PAI SMP. Selamat menyimak. Oke, langsung saja kita barbarkan soal-soalnya. Nanti dikasih 3 detik ya, kalian jawab. Nomor 1. Tarmihim bihijaratim min sijil. Terdapat hukum baca mim mati yang disebut titik-titik. 1, 2, 3. Jawabannya yaitu ikhfa syafawi. Yang kedua, apa yang dimaksud jawazul wajhain pada hukum bacaan roh? 1, 2, 3. Jawabannya boleh dibaca tafkhim atau tarqiq. Soal yang ketiga, apa arti yaumul ghasyiyah? Suatu nama lain dari hari kiamat. 1, 2, 3. Jawabannya hari pingsannya semua makhluk hidup. Yang keempat, soal yang keempat, apa arti Allah mustahil bersifat karoha? 1, 2, 3. Jawabannya Allah mustahil terpaksa. Soal yang kelima, Rasul Allah yang terkenal dalam kesabaran menghadapi musibah adalah 1, 2, 3. Jawabannya yaitu Nabi Ayyub alaihi salam. Soal ke-6, mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang banyak dilarang agama Islam. Sikap mementingkan diri sendiri disebut titik-titik. 1, 2, 3. Jawabannya ananiyah atau egois. Soal yang ketujuh, mengganti puasa dengan memberi makan orang miskin selama tidak berpuasa bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa disebut 1, 2, 3. Jawabannya fidyah. Nomor 8. Tawaf yang dilakukan ketika baru sampai di Mekah. 1, 2, 3. Jawabannya tawaf kudum. 9. Pada masa Sultan siapakah kejayaan Samudra Pasai mengalami kejayaan? 1, 2, 3. Jawabannya era Sultan Malik Tahir. Nomor 10. Kemanakah kaum muslimin pernah melakukan hijrah sebelum melakukan hijrah ke Madinah? 1, 2, 3. Jawabannya yaitu Habsyah atau Ethiopia sekarang. Nomor 11. Siapakah tokoh ulama fikih yang mengarang kitab Al-Muwatta? 1, 2, 3. Jawabannya Imam Malik. Oke, dalam kalimat ja'ala lakum min anfusikum terdapat hukum baca mim mati yang disebut titik-titik. 1, 2, 3. Jawabannya idgham mimi atau idgham mutamathilain. Nomor 13. Pada potongan ayat berikut alladzi at'amahum terdapat mad apa? 1, 2, 3. Jawabannya mad jaiz munfasil. Nomor 14. Apa nama hari lain hari kiamat yang berarti hari dibangkitkan manusia dari alam kubur? 1, 2, 3. Jawabannya yaumul ba'ats. Nomor 15. Apa arti Allah mustahil bersifat mumatsalatul lil hawadis? 1, 2, 3. Jawabannya Allah mustahil serupa dengan makhluknya. Nomor 16. Apa arti as-sabru 'anil ma'siyah? 1, 2,
3. Jawabannya sabar dalam menghindari maksiat. Nomor 17. Sikap mengadu domba atau memperkeruh permasalahan supaya timbul bencana disebut 1, 2, 3. Jawabannya namimah. Nomor 18. Orang yang berhak menerima zakat disebut 1, 2, 3. Jawabannya mustahik zakat. Nomor 19. Sholat sunnah sebagai permintaan petunjuk yang baik kepada Allah dalam menentukan pilihan yang baik adalah 1, 2, 3. Jawabannya sholat istikharah. Nomor 20. Siapakah nama Sultan Banten yang merupakan keturunan langsung dari Sunan Gunung Jati? 1, 2, 3. Jawabannya Sultan Hasanuddin. Nomor 21. Siapakah nama hamba sahaya yang menemani Nabi Muhammad SAW dan ibundanya ketika berziarah ke makam ayahnya? 1, 2, 3. Jawabannya Ummu Aiman. Nomor 22. Apa nama kitab Imam Syafi'i dalam bidang fikih? 1, 2, 3. Jawabannya Kitab Al-Um. Soal berikutnya, dalam kalimat anfusikum azwaja terdapat hukum baca mim mati yang disebut 1, 2, 3. Jawabannya adalah izhar syafawi. Soal berikutnya, pada ayat berikut walam yakullahu kufuwan ahad terdapat hak domir yang bertemu dengan huruf selain hamzah disebut mad apa? 1, 2, 3. Jawabannya adalah mad silah qasirah. Berikutnya, apa arti yaumul waqi'ah? Nama lain hari kiamat. 1, 2, 3. Jawabannya adalah hari kejatuhan benda angkasa. Soal berikutnya, apa arti Allah bersifat hudus? 1, 2, 3. Jawabannya adalah Allah mustahil bersifat baru. Soal berikutnya, apa nama akhlak dalam Islam yang mencerminkan sikap rela menerima apa adanya atas hasil yang diusahakan? 1, 2, 3. Jawabannya adalah qanaah. Soal berikutnya, membicarakan aib orang lain atau menuduh orang lain berbuat jahat padahal orang tersebut tidak benar melakukannya disebut 1, 2, 3. Jawabannya adalah fitnah. Soal berikutnya, sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat wajib disebut 1, 2, 3. Jawabannya adalah sholat sunnah qobliyah. Soal berikutnya, nama miqat dalam pelaksanaan ibadah haji berdasarkan batasan waktu yang ditetapkan dalam melaksanakan ihram ibadah haji disebut 1, 2, 3. Jawabannya miqat zamani. Soal berikutnya, apa nama perjanjian yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sebagai perwakilan kaum muslimin dengan Suhail bin Amir sebagai utusan kaum Quraisy, yang salah satu isi perjanjiannya kaum muslimin harus membatalkan datang ke Mekah dan kembali ke Madinah? 1, 2, 3. Jawabannya perjanjian Hudaibiyah. Soal berikutnya, siapakah seorang musafir dari Persia yang menjelajahi dunia dan singgah di Kesultanan Samudra Pasai pada masa Malik Zahir berkuasa? 1, 2, 3. Jawabannya adalah Ibnu Battuta.
Soal berikutnya, apa kepanjangan dari It's Me? 1, 2, 3. Jawabannya adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Oke, soal berikutnya. Dalam surat Al-Ikhlas ayat ke-1 berikut, Qul huwallahu ahad, terdapat hukum bacaan qalqalah jenis apa? 1, 2, 3. Jawabannya adalah qalqalah kubra. Soal berikutnya, apa bunyi ayat Al-Quran surat Al-Insyirah yang berarti dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap? 1, 2, 3. Jawabannya adalah wa ila rabbika farghab. Soal berikutnya, apa arti Asmaul Husna Al-Wahhab? 1, 2, 3. Jawabannya adalah yang maha pemberi atau maha pemberi karunia. Soal berikutnya, Rasul-rasul yang mempunyai kesabaran, keteguhan, serta ketabahan yang luar biasa dikenal. 1, 2, 3. Jawabannya adalah Rasul Ulul Azmi. Soal berikutnya, berserah diri kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin disebut. 1, 2, 3. Jawabannya adalah tawakal. Soal berikutnya, kitab akhlak Ihya Ulumuddin dikarang oleh siapa? 1, 2, 3. Jawabannya adalah Imam Al-Ghazali. Soal berikutnya, apa nama pelaksanaan haji ditinjau dari segi waktu pelaksanaan mengerjakan haji terlebih dahulu baru melaksanakan umroh? 1, 2, 3. Jawabannya adalah haji ifrad. Soal berikutnya, air suci yang dapat mensucikan tetapi makruh untuk digunakan disebut. 1, 2, 3. Jawabannya air musyammas. Selanjutnya, pada tanggal berapakah Nabi Muhammad SAW dilahirkan? 1, 2, 3. Jawabannya adalah 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 570 Masehi. Soal berikutnya, pada perang Uhud, umat Islam mengalami kekalahan telak oleh kafir Quraisy karena ada pasukan pembelot yang dipimpin oleh tokoh munafik dari Madinah. Siapakah tokoh pembelot dan munafik dimaksud? 1, 2, 3. Jawabannya adalah Abdullah bin Ubay. Soal berikutnya, siapakah nama seorang laksamana angkatan laut Mesir yang mengangkat Sultan Al-Malikus Saleh menjadi sultan pertama di kerajaan Samudra Pasai? 1, 2, 3. Jawabannya adalah Nazimuddin Al-Kamil. Oke, soal berikutnya, cara membaca huruf ro apabila berharokat fathah atau dhammah disebut. 1, 2, 3. Jawabannya adalah tafkhim, yaitu tebal. Soal berikutnya, apa bunyi ayat Al-Quran surat Al-Insyirah yang berarti, maka apabila kamu telah selesai satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain? 1, 2, 3. Jawabannya faidza faragta fansab. Soal berikutnya, apa arti Allah mustahil bersifat jahlun? 1, 2, 3. Jawabannya adalah Allah mustahil bersifat bodoh. Soal berikutnya, Nabi Muhammad SAW sebagai khatamin nabiyyin. Apa arti khatamin nabiyyin? 1, 2, 3. Jawabannya adalah penutup para nabi. Soal berikutnya, mempererat tali persaudaraan dengan sanak kerabat, dengan tetangga, dengan jalan saling mengunjungi disebut. 1, 2, 3. Jawabannya adalah silaturahmi. Soal berikutnya, siapakah tokoh yang diungkap dalam Al-Quran tentang pendidikan terhadap anak-anaknya dan dijadikan nama salah satu surat dalam Al-Quran?
1, 2, 3. Jawabannya adalah Luqmanul Hakim. Soal berikutnya, apa nama pelaksanaan haji ditinjau dari segi waktu pelaksanaan mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru melaksanakan haji? 1, 2, 3. Jawabannya adalah haji tamattu'. Soal berikutnya, air suci bekas dipakai bersuci disebut 1, 2, 3. Jawabannya adalah air musta'mal. Soal berikutnya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut 1, 2, 3. Jawabannya adalah as-sabiqunal awwalun. Soal berikutnya, siapakah nama tokoh ulama di bidang tauhid yang mengenalkan bahwa Allah memiliki paling tidak sifat wajib 20? 1, 2, 3. Jawabannya yaitu Hasan al-Ash'ari. Soal berikutnya, apa nama masjid terbesar di Indonesia yang berarti Masjid Kemerdekaan yang berada di Jakarta dekat Tugu Monas? 1, 2, 3. Jawabannya adalah Masjid Istiqlal. Oke, soal berikutnya. Nama jenis kol-kolah karena sukun asli atau bukan karena wakaf? 1, 2, 3. Jawabannya adalah kol-kolah sugro. Soal berikutnya. Apa bunyi ayat Al-Quran surat At-Tin yang berarti, kemudian kami kembalikan dia ke manusia, ke tempat yang serendah-rendahnya? 1, 2, 3. Jawabannya adalah thumma radadnahu asfala safirin. Soal berikutnya, apa arti Allah mustahil bersifat fana? 1, 2, 3. Jawabannya adalah Allah mustahil rusak. Soal berikutnya, dalam melaksanakan dakwah, Nabi Isa alaihissalam dibantu 12 orang muridnya yang dalam Islam disebut golongan 1, 2, 3. Jawabannya adalah Hawariyun. Soal berikutnya, apa perbedaan rukun haji dengan wajib haji apabila ditinjau dari aspek sah tidaknya pelaksanaan haji? 1, 2, 3. Jawabannya adalah rukun haji apabila ditinggalkan hajinya tidak sah, sedangkan wajib haji apabila tidak dilaksanakan hajinya sah, tetapi harus diganti dengan dam atau denda. Soal berikutnya, air suci dan dapat digunakan untuk bersuci seperti dapat dipakai wudhu atau mandi junub disebut 1, 2, 3. Jawabannya adalah air mutlak. Soal berikutnya, orang yang menyembunyikan keimanan atau bermuka dua disebut 1, 2, 3. Jawabannya adalah munafik. Soal berikutnya, sikap mental yang merasa dirinya lebih segalanya dari orang lain dan memandang kecil dan rendah kepada orang lain disebut 1, 2, 3. Jawabannya adalah takabur. Soal berikutnya, berapa tahun Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ketika periode Makkah? 1, 2, 3. Jawabannya adalah 3 tahun. Soal berikutnya, tokoh ulama fikih yang dapat menghimpun hadis sebanyak 40.000 hadis dalam sebuah kitab Al-Musnad adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Soal berikutnya, apa nama masjid yang dibangun oleh seorang wanita kaya berkubahkan emas yang berada di wilayah Depok? 1, 2, 3. Jawabannya adalah Masjid Dian Al-Mahri. Nah, sekian dulu ulasannya. Silahkan kalian kuasai fat pertama ini. Insya Allah kalian lanjut ke fat yang kedua.
Man jadda wajada. Salam literasi.